Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas aplikasi matriks ya. Matriks ini salah satunya digunakan untuk menghitung transformasi atau geometri transformasi. Jadi ada 4 macam transformasi yang kita bisa gunakan matriks di dalamnya gitu ya. Nah, yang pertama nih, transformasi yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Yang keempat adalah dilatasi, perbesaran gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu ya, translasi atau pergeseran. Nah, translasi ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, translasi titik. Ya, jadi sebuah titik digeser gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan titik hasil pergeserannya gitu. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, translasi garis gitu ya. Jadi ada berupa garis kita geser gitu ya. Nanti bagaimana menentukan persamaan garis yang barunya. Kemudian yang ketiga adalah translasi bidang. Jadi sebuah bidangnya bisa berupa segitiga, segi empat, atau lingkaran gitu ya. Nah, oke. Nah, yang pertama mengenai translasi titik. Nah, bisa kalian perhatikan di contoh gambar ini ya. Nah, di sini ada sebuah titik A, X, Y, ini titik awalnya. Kemudian dia ditranslasi oleh AB ya menjadi titik A aksen gitu ya. Nah, jadi nih kita dapat nih yang pertama notasi translasinya. Jadi translasi itu dilambangkan dengan T. Nah, kemudian sama dengan matriks AB gitu ya, matriks AB. Nah, A-nya di sini dia untuk arah pergeserannya ke kiri atau ke kanan ya, atau horizontal, atau bisa juga sama dengan sumbu X gitu ya. Jadi si A ini diwakili oleh arah ke kiri atau arah ke kanan. Nah, kalau misalnya arahnya ke kiri berarti si A ini adalah bernilai negatif. Jadi kalau A-nya negatif maka pergeserannya ke arah kiri. Sedangkan kalau A-nya positif, dia pergeserannya ke sebelah kanan. Gitu ya. Jadi untuk notasi translasi T kapital sama dengan matriks AB gitu ya. A-nya adalah untuk arah kiri dan atau kanan gitu ya, yang horizontal. Kemudian kalau B-nya untuk arah ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalnya arahnya ke atas, maka B ini berarti positif gitu ya. Jadi kalau B-nya positif, arahnya ke atas atau langkahnya ke atas. Kalau B-nya negatif, berarti langkahnya ke bawah gitu ya. Jadi translasi itu ada 4 arah ya. Bisa kanan, yang pertama kanan, yang kedua kiri, atas atau bawah gitu ya. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya kalau translasi gitu ya. Nah, rumusnya dari translasi ini adalah X aksen Y aksen, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks X Y ditambah matriks AB. Nah, X aksen Y aksen ini adalah koordinat titik setelah dia ditranslasi atau bayangannya. Jadi misalkan titik awalnya si A, kemudian digeser, nah si koordinat titiknya itu adalah X aksen Y aksen gitu ya. Nah, kemudian X, Y yang ininya, X, Y-nya itu adalah titik awal yang diketahuinya. Jadi titik yang dipindahkannya yang mana, misalkan X, Y. Sementara A, B di sini adalah translasinya ya gitu. Translasi ini bisa berupa misalnya 3 min 4, artinya kalau misalkan 3 min 4 karena 3-nya positif berarti arahnya ke kanan, berarti 3 langkah ke kanan. Terus B-nya min 4 berarti arahnya ke bawah, jadi 4 langkah ke bawah gitu ya. Nah, itu contoh untuk translasi dan ini rumusnya atau pergeseran ya. Oke, supaya lebih jelasnya kita contoh soal gitu ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Gambarlah sebuah titik dan petanya jika titik tersebut mendapatkan translasi T
min 35, translasi yang B-nya translasi T 5 min 4. Jadi kita disuruh gambar sebuah titik, kemudian kita translasikan oleh ini. Jadi bebas ya, titiknya mau titik mana aja terserah gitu ya, karena di sini tidak ditentukan titik awalnya. Nah, misalnya nih, ini titik awalnya A gitu ya, di sini 5,2. Kemudian ditranslasikan negatif 3, 5. Negatif 3 tadi sudah dijelaskan bahwa kalau yang A-nya positif berarti arahnya ke kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Nah, maka dari titik awalnya, titik A, di sini titik awalnya adalah 5,2. Kemudian negatif 3 arahnya ke kiri berarti ya. 3 langkah ke kiri. Ini 1, 2, 3. Berarti di sini ya, di X sama dengan 2. Nah, kemudian B-nya 5. Ya, kalau yang B, kalau dia positif berarti ke atas 5, kalau negatif berarti ke bawah gitu ya arahnya. Karena di sini positif berarti ke atas 5. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini koordinat A aksennya gitu ya, atau hasil pergeseran titik A-nya yaitu 2,7 gitu. Ini kalau kita secara gambar ya, dijelaskan secara gambar. Nah, sekarang yang titik B, yang ini, yang translasi T 5 min 4 gitu ya, yang B. Nah, misalkan nih titik awalnya ini ya, A, ini A aksennya ini udah didapat ya. Nah, ini prosesnya gini, misalkan ini titik A 1,5 ya. Nah, karena translasi T 5 min 4, berarti 5 itu positif, berarti ke kanan ya, 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sini ya. Di X sama dengan 6. Kemudian negatif 4. Karena dia negatif, maka arahnya ke bawah. 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, maka bayangan titik A-nya atau hasil dari translasi titik A-nya adalah 6,1 ya. Itu contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik A 5,2 oleh translasi T sama dengan negatif 3, 4 gitu ya. Untuk soal yang keduanya, tentukan bayangan titik B negatif 2,3 oleh translasi T sama dengan 5 min 6. Nah, kalau yang tadi titik awalnya tidak diketahui, kalau sekarang diketahui ya. Nah, cara penyelesaiannya, ini yang A, kan diketahuinya titik A 5,2. Nah, kita gunakan rumus tadi translasi ya. X aksen ini aksen sama dengan XY ditambah AB gitu ya. Nah, XY-nya yang mana? XY-nya adalah yang titik awal. Berarti di sini 5,2 ya, 5, X-nya 5, berarti kan di sini X-nya 5, ini Y-nya 2. Jadi 5, ini 2. Kemudian translasinya oleh ini negatif 3 dan 4, berarti A-nya negatif 3, B-nya 4 gitu. Nah, caranya tinggal dijumlahkan aja. Ini penjumlahan matriks yang posisinya sama dengan yang posisinya sama. Berarti 5 ditambah negatif 3 hasilnya 2, kemudian 2 ditambah 4 hasilnya 6 gitu ya. Nah, jadi bayangan titik A setelah ditranslasi oleh T negatif 3, 4 adalah 2,6 gitu ya. Jadi si A aksennya adalah 2,6. Nah, sekarang soal yang B negatif 2,3. Caranya juga sama, kita gunakan rumusnya ya, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB ya. Kemudian XY-nya diganti oleh negatif 2 dan 3. Ini X-nya, ini Y-nya ya, 3 sebagai Y-nya. Berarti negatif 2, 3 ditambah AB. AB translasinya di sini 5 min 6. Berarti 5, A-nya, B-nya min 6 ya. Tinggal kita jumlahkan dengan cara penjumlahan matriks yang posisinya sama dengan yang posisinya sama. Berarti negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Kemudian 3 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 3. Nah, maka jadi bayangan titik B setelah ditranslasi oleh T 5 min 6 adalah 3, negatif 3 ya. Di sini harusnya 3, negatif 3. Ya, ini salah penulisan. Oke. Ya, itu untuk contoh soal yang kedua. Oke, sekarang masuk ke translasi garis ya. Jadi kalau tadi sebuah titik yang digeser, nah sekarang kalau garis yang digeser.
Nah, gimana caranya nih untuk garis yang digeser? Misalnya ini G digeser gitu ya. Ini sama juga nih notasinya TAB, misalkan ya translasinya A, B gitu ya. A-nya untuk arah kiri kanan, B-nya untuk atas bawah gitu ya. Nah, rumusnya juga yang kita gunakan sama dengan yang translasi titik ya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. AB di sini ada translasinya, XY-nya adalah titik awalnya gitu ya. Oke, supaya lebih memahami bagaimana cara menentukan garis yang digeser gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal 1 ini. Nah, diketahui garis G sama dengan diketahui garis G 2Y sama dengan 3X tambah 6. Tentukan bayangan garis G oleh translasi T sama dengan 52 gitu ya. Nah, penyelesaiannya kita gunakan rumus ya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Karena di sini diketahuinya sebuah garis bukan sebuah titik, maka XY di sini tetap kita tulis XY. Terus AB-nya kan ada di soal ya, jadi ganti 52. Nah, karena di sini X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah 52. Kalau misalkan pada matriks karena di sini tandanya sama, maka kita bisa tuliskan bahwa X aksen ini sama dengan X ditambah 5. Jadi yang posisinya sama, dia sama dengan yang posisinya sama lagi. X aksen sama dengan X ditambah 5. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa X-nya sama dengan X aksen, misalnya 5-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi X aksen dikurangi 5 gitu ya. Jadi si X ini sama dengan X aksen dikurangi 5. Kemudian Y-nya juga sama nih, Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Maka Y-nya kita bisa rubah menjadi Y aksen sama dengan negatif 2. Nah, setelah ini substitusikan X sama dengan X aksen min 5 dan Y sama dengan Y aksen min 2 ke persamaan garis G. Berarti persamaan ini ya, substitusikan. Nah, kan ini persamaannya 2Y sama dengan 3X tambah 6 gitu ya. Y-nya kita ganti oleh Y aksen min 2, berarti 2 kali Y aksen min 2 sama dengan 3, X-nya ganti oleh X aksen min 5, jadi X aksen min 5 ditambah 6 gitu ya. Setelah ini gimana? Ini kalikan ke dalam kurungnya, berarti 2 kali Y aksen jadi 2Y aksen, 2 kali min 2 jadi min 4, 3 kali X aksen 3X aksen, 3 kali min 5 adalah negatif 15 ditambah 6 gitu ya. Nah, ini 2Y aksen, min 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, negatif 15 ditambah 6 kan negatif 9 ya. Berarti 3X aksen, negatif 9 ditambah 4. Nah, negatif 9 ditambah 4 sama dengan 2Y aksen sama dengan 3X aksen min 5. Nah, setelah ini berarti ini kita dapat nih persamaan garis G yang telah ditranslasi oleh 52. Jadi tinggal ganti aja Y aksen dan X aksennya dengan Y dan X gitu ya. Ini jadi persamaan bayangan dari garis G 2Y sama dengan 3X plus 6 adalah 2Y 3X dikurangi 5 itu ya. Oke, gampang ya. Ini untuk contoh soal yang translasi garis yang pertama ya. Oke, supaya lebih memahami lagi kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang kedua. Nah, tentukan persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat oleh translasi T sama dengan 5 min 3. Jadi kalau ini garisnya berupa parabola, kalau yang tadi adalah garisnya yang berupa garis lurus gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya juga sama. Kita gunakan rumus X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Di sini juga XY-nya kan tidak diketahui ya. Yang diketahui hanya translasinya 5 min 3 gitu ya. Kita ganti 5 ini min 3. Nah, kemudian kita samakan nih X aksen sama dengan X ditambah 5. Maka X-nya sama dengan X aksen di 5-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri jadi X aksen dikurangi 5. Ya. Kemudian Y aksen sama dengan Y ditambah min 3 atau Y dikurangi 3 ya. Nah, min 3-nya kita pindahkan jadi positif ya. Berarti Y sama dengan Y aksen plus 3 gitu ya. Kemudian substitusikan nih, X sama dengan X aksen min 5 dan Y sama dengan Y aksen plus 3 ke persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, Y-nya kita ganti oleh ini Y aksen plus 3
sama dengan X kuadrat. X nya kita ganti berarti X aksen min 5 dikuadratkan ya. Nah kemudian tinggal kita hitung nih X aksen min 5 dikuadratkan ya. Ini kan sudah harusnya sudah pada dikuasai ya. Jadi X aksen min 5 kali X aksen min 5. Nah Y aksen plus 3 sama dengan, nah ini hasilnya X aksen min 5 dikuadratkan, jadi X aksen kuadrat dikurangi 10 X aksen ditambah 25. 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 10 X aksen tambah 22. Nah tinggal kita ganti aja X aksen Y aksennya dengan XY gitu ya. Nah jadi persamaan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat adalah Y sama dengan X kuadrat min 10X ditambah 22. Jadi yang tadinya persamaannya ini ketika setelah digeser oleh 5 min 3, persamaannya jadi Y sama dengan X kuadrat min 10X ditambah 22 ya. Itu untuk contoh soal yang kedua ya, translasi garis ya. Tadi garis yang pertama adalah garis lurus, yang kedua adalah parabola gitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke translasi bidang. Nah, ini contoh translasi bidang ya. Yang pertama ini contoh segitiga. Kemudian, nah segitiganya A, B, C gitu ya. Kemudian dipindahkan ke sini ya. A aksen, B aksen, C aksen. Terus ini kalau lingkaran nih, ini lingkaran pindahkan ke sebelah sini gitu ya. Nah, secara notasinya tetap sama ya. T sama dengan AB gitu ya. A-nya mewakili horizontal, kiri atau kanan, B-nya untuk atas dan bawah gitu ya. Rumus yang digunakan juga tetap sama, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa pada translasi bidang, misalkan ini segitiga A, B, C digeser gitu ya. Ini tidak merubah bentuk ya, ini tetap segitiga. Ya, bahkan sudutnya tetap sama, besar sudutnya ya. Kemudian ukurannya juga tetap sama, tidak merubah ukuran. Terus yang lingkaran juga sama, lingkaran ini pindah ke sini, ukurannya tetap sama, tidak ada yang berubah ya. Dari segi bentuk ataupun ukuran, maka nih, transformasi bidang oleh translasi tidak merubah bentuk atau dan ukuran bidang, sehingga nah translasi ini disebut dengan sebagai transformasi isometrik ya. Jadi tidak merubah bentuk dan ukuran dari bendanya gitu ya. Kalau digeser kan tidak merubah gitu ya. Sama aja dengan misalkan kita menggeser mejanya kan ukurannya tetap gitu, tidak berubah gitu ya. Nah, maka disebut dengan transformasi isometri ya. Nah, itu translasi bidang. Nah, supaya lebih jelas ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal, diketahui P negatif 3,7, Q 3,2 dan R negatif 6, negatif 2 adalah titik-titik segitiga PQR. Jika segitiga PQR ditranslasikan menjadi P aksen, Q aksen, R aksen dengan translasi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen. Nah, ini kan ada 3 titik ya, berarti dia membentuk suatu segitiga PQR gitu ya. Nah, di sini translasinya dengan 4 satuan ke kanan, berarti si A-nya adalah 4 ya, positif 4, dan 3 satuan ke bawah. Nah, ini 3 satuan ke bawah, maka dia Y-nya bernilai, si B-nya bernilai negatif ya, karena dia posisinya ke bawah gitu ya, arahnya. Nah, maka translasinya T sama dengan 4 min 3 ya. 4 satuan ke kanan, min 3 ke bawah ya. Nah, terus bagaimana cara menentukannya? Tinggal kita cari satu-satu aja per titiknya nih gitu ya. P, Q, R, sama caranya kayak sebelumnya. Gunakan rumus itu ya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. XY-nya sudah ada ya, min 3,7, AB-nya ada 4 min 3. Jadi tinggal kita substitusikan. Nah, ini min 37 tambah 4 min 3. Min 3 ditambah 4 hasilnya 1. 7 ditambah min 3 hasilnya 4. Jadi tinggal penjumlahan matriks yang posisinya sama dengan yang posisinya sama gitu ya. Nah, maka nih
koordinat P aksennya adalah 1,4 gitu ya. Nah sekarang yang Q-nya 3,2. Caranya juga sama nih, pakai rumus X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Ya tinggal kita substitusikan, XY-nya ganti oleh 3,2. Terus AB-nya tetap 4 min 3 ya. Nah kita jumlahkan 3 tambah 4 jadi 7, 2 tambah min 3 jadi min 1 ya. Sekarang yang R negatif 6, negatif 2. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. XY nya kita ganti dengan negatif 6, negatif 2 ya, dengan negatif 6 negatif 2, AB nya 4 min 3. Nah tinggal jumlahkan yang seletak dengan yang seletak, berarti negatif 6 tambah 4 negatif 2, negatif 2 tambah negatif 3 negatif 5 gitu ya. Nah jadi koordinat titik P aksennya berarti 1,4, Q aksennya jadi 7 min 1, dan R aksen ya ini 2 min 2, min 5 ya. Jadi ketika kamu tinggal kita kalau mau melihat hasilnya tinggal gambar aja ya. Mau membandingkan segitiga awal dan segitiga akhirnya tinggal gambar aja ya di diagram kartesius. Ini titik-titiknya, terus yang hasil translasinya yang ini gitu ya. Nanti akan terlihat perbedaan posisinya gitu ya, hasil dari pergeserannya. Itu untuk bidang yang segitiga ya, contoh soal yang pertama, translasi bidang. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini diketahui lingkaran L ya. Jadi ini persamaan lingkaran X min 3 kuadrat tambah Y min 6 kuadrat sama dengan 4. Kemudian ditranslasikan ke bayangan L aksen ya. Jadi bayangan dari hasil dari pergeseran dari persamaan lingkaran ini adalah L aksen dengan translasi T negatif 6 negatif 5. Tentukan persamaan bayangan lingkaran tersebut gitu ya. Nah, untuk menentukan yang ini ya, persamaan lingkaran bayangannya, caranya juga sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan rumus X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Di sini XY-nya kan tidak diketahui ya, karena di sini berupa persamaan lingkaran. Jadi kita tulis lagi XY-nya ditambah AB, AB-nya diganti ya, negatif 6, negatif 5. Nah, kita bisa tuliskan bahwa X aksen ini sama dengan X ditambah min 6 atau X dikurangi 6. Maka si X-nya ini sama aja dengan X aksen ditambah 6 gitu ya. Kemudian Y aksen sama dengan Y min 5 ya. Y aksen sama dengan Y ditambah min 5. Jadi sama aja dengan Y dikurangi 5. Berarti Y-nya sama dengan Y aksen ditambah 5. Itu ya. Nah, sekarang tinggal substitusikan aja X sama dan Y-nya. X aksen tambah 6 dan Y aksen tambah 5 ke persamaan lingkarannya ke sini. Ya, persamaan lingkarannya X min 3 kuadrat tambah Y min 6 kuadrat sama dengan 4. Nah, tinggal substitusikan X-nya. Nih, X-nya ganti dengan X aksen plus 6 gitu ya, dikurangi 3 kuadrat ditambah Y-nya juga diganti jadi Y aksen plus 5 dikurangi 6 kuadrat sama dengan 4. X aksen 6 dikurangi 3 jadi 3 ya, jadi X aksen plus 3. Terus 5 dikurangi 6 jadi negatif 1, Y aksen negatif 1 kuadrat sama dengan 4. Nah, ini sudah dapat kita persamaan lingkaran bayangannya ya, dari hasil pergeseran dari persamaan lingkaran yang awal. Ya, jadi persamaan bayangan lingkaran tersebut adalah X aksen ditambah 3 kuadrat ditambah Y aksen dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4. Atau ini bisa diganti lagi aja X-nya, X aksennya dengan X, Y aksennya dengan Y gitu ya. Jadi X tambah 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua ya, dari translasi bidang gitu ya. Jadi sebuah bidang yang digeser. Contoh pertama tadi adalah segitiga, contoh yang keduanya adalah segi 4 lingkaran gitu ya. Jadi caranya tetap sama ya, menggunakan rumus X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB ya. Nah, itu saja untuk materi di video kali ini mengenai translasi ya, aplikasi matriks.
pergeseran. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas materi refleksi atau pencerminan, gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan saja. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.